Kekuatan meritokrasi. Apa meritokrasi itu? Meritokrasi sangatlah sederhana, yaitu manusia diberi kesempatan yang sama, tidak memandang harta dan jaringan relasi, tetapi lebih mengedepankan prestasi, bakat, kemampuan yang dimiliki. Kenyataan sudah membuktikan mengapa ada perusahaan maupun organisasi bisa melejit sukses dan ada yang tidak, karena menerapkan prinsip meritokrasi secara ketat. Analogi yang paling mudah, manfaat sistem meritokrasi. Kita melihat negara Brazil. Mengapa Brazil sangat adidaya dalam sepak bola, sekaligus pencetak pemain sepak bola kelas dunia. Nama-nama seperti Pele, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Daniel Alves, Neymar, dan lain-lain. Karena pencari bakat sepak bola di sana tidak menyasar hanya di kota-kota bersih yang dihiasi gedung pencakar langit, tetapi masuk sampai pelosok-pelosok daerah kumuh sekalipun. Anak dari daerah kumuh tidak dibedakan dengan anak di daerah lain jika ia memiliki bakat dalam bidang sepak bola. Kenapa Brasil tidak menetapkan standar ketat prinsip meritokrasi pada tubuh politiknya? Latar belakangnya karena mindset feodal. Kenapa Tiongkok begitu cepat majunya? Sejak reformasi Deng Xiaoping, karena Mao sudah merobohkan mindset feodal yang telah lama dipegang berabad-abad. Di Asia sendiri, banyak yang sudah menetapkan prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi ditemukan oleh Barat, namun yang menerapkan pertama kali sampai ke level tinggi adalah Tiongkok. Seorang Zurongji mengatakan dengan tegas, ketika plutokrasi mulai sedikit didengungkan, kita hendaknya mengesampingkan kasta dan nominal. Siapapun yang memenuhi kualifikasi harus diberi kesempatan. Tiongkok menerapkan prinsip meritokrasi sampai standar yang tinggi di jajaran kepemimpinan di negaranya. Amerika sendiri kurang begitu menyukai sistem meritokrasi dan lebih memilih plutokrasi. Sehingga kaum muda di sana yang mempunyai keinginan untuk masuk politik sangat kecil harapan. Mengingat di AS sendiri, jaringan politik lebih diutamakan timbang prestasi dan kemampuan. India juga sempat mengalami mindset feodal berabad-abad, namun setelah itu percaya sistem meritokrasi. Tokoh pertama di India yang memperjuangkan prinsip meritokrasi adalah Dr. Bhimrao Ambedkar. Ambedkar lahir pada tahun 1891 dari keluarga miskin. Saat SMU ia harus duduk di pojok dengan tikar, dibedakan dengan teman-temannya yang memakai bangku. Dengan susah payah bekerja kasaran, ia mengumpulkan uang untuk kuliah di London School of Economics untuk mengambil gelar doktor. Lalu kembali ke India. Dengan kemampuan dan prestasinya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia masih dipandang hanyalah orang biasa dengan kasta dari keluarga miskin tidak berguna. Kasta benar-benar menghambat karirnya, hingga sampai ia mendirikan asosiasi sendiri bernama Bahiskrit Hitkarini Sabha yang bertujuan mendidik dan menjadikan jutaan kaum miskin bisa meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Sehingga tahun 1920-an, ketika India masih diduduki Inggris, Ambedkar ditunjuk pemerintah kolonial Inggris untuk menjadi Menteri Pemburuan. 1942, ia mendirikan All India Scheduled Caste Federation, yaitu wadah partai politik yang diisi semua golongan. 1947, ia menjadi Menteri Hukum pertama sejak India merdeka. Revolusi sosial dan politik yang dipegang Ambedkar selama ini berdampak besar bagi konstitusi negara. Ia membukakan pintu bagi kasta terendah untuk menimba ilmu dan menggapai apapun karir yang diinginkan tanpa memandang kasta, di mana prestasi dan kemampuan lebih diutamakan. Meritokrasi memberikan harapan bagi semua manusia. Apakah kaum di bawah dipandang hanya beban, ataukah potensi masa depan yang perlu ditekuk?